Hai semuanya, kenalin aku Nur Fazrin Felia dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Dan video ini aku tujukan untuk tugas 3 Public Speaking. Materi yang akan aku sampaikan adalah 2 kunci hubungan sehat jangka panjang. Nih, aku pengen tanya ke kalian. Kalian pasti akhir-akhir ini sering banget dong lihat kasus perceraian yang viral di sosial media. Kira-kira kasus perceraian siapa sih yang bikin kalian tercengang banget nih? Apa yang gara-gara harta atau karena adanya orang ketiga? Nah, ternyata faktanya menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2024 ada sebanyak hampir 400.000 kasus perceraian di Indonesia loh. Dan faktor terbesar penyebabnya itu karena pertengkaran terus-menerus sebanyak 63%. Nah, melalui video ini aku pengen meyakinkan kalian kalau kita bisa aja menjalin hubungan sehat yang awet jangka panjang dengan menerapkan 2 kunci berikut ini. Yang pertama adalah memaksimalkan kinerja otak, terutama di bagian depan ini ada namanya prefrontal cortex, di mana tugasnya adalah untuk meregulasi emosi nih. Jadi 63% kasus penyebab perceraian itu kan karena konflik terus-menerus. Dengan kita memaksimalkan kinerja otak kita, itu bisa bikin hubungan jadi lebih awet dalam jangka panjang, karena biasanya yang kinerja prefrontal cortex-nya itu sangat aktif dengan baik bisa membuat seseorang menjadi setia gitu. Dan ini juga udah ada penelitiannya nih, namanya penelitian neuroimaging di Universitas Kyoto, di mana benar adanya antara hubungan prefrontal cortex seseorang yang baik itu dia lebih memikirkan hubungan jangka panjangnya. Jadi dia tuh lebih bisa untuk mengabaikan godaan-godaan yang datang ke dirinya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Ini juga ada hubungannya dengan kunci yang pertama, ya kan? Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, itu pastinya kita akan cenderung bisa mengatasi konflik. Jadi ketika ada konflik di rumah tangga, itu akan lebih mudah menemukan solusinya, ya bukan? Dan menurut bukunya Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelligence, di situ terbukti bahwa kecerdasan emosional itu bisa kita tingkatkan dan kita latih loh. Karena kecerdasan emosional ini berbeda dengan IQ ya. Kalau IQ itu dari bawaan lahir dan cenderung stabil. Tapi kalian tenang aja, kalau kecerdasan emosional itu bisa kita tingkatin, dan ini bisa jadi skill yang bikin hubungan kita tuh sehat dan awet jangka panjang, kayak gitu. Dan aku pengen kasih tahu kalian satu contoh seseorang yang benar-benar bisa memaksimalkan kinerja otak prefrontal cortex-nya ya, dan juga memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi nih. Siapa lagi kalau bukan presiden ketiga kita, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie ya. Kita tuh semua udah mengenal beliau. Beliau adalah sosok yang sangat setia sekali dengan istrinya. Jadi itu terbukti sekali bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki kinerja prefrontal cortex yang sangat amat baik. Jadi kira-kira seperti itu penyampaian yang ingin aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan aku pengen supaya kalian bisa melatih kecerdasan emosional kalian ya. Caranya, saat kalian merasa ingin marah, emosi kalian naik, itu kan bisa diam dulu sejenak selama 10 detik. Jadi ini namanya pause 10 detik. Dan kalian coba atur nafas. Jadi agar emosi kalian itu enggak meledak dan tidak tidak tersalurkan ke orang-orang di rumah, seperti itu. Semoga berhasil tips dari aku, dan terima kasih atas fokus kalian. Sampai jumpa.